Halo kaum intelektual sekalian. Wah, wow, 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 wow. Sepertinya pertanyaan ini tidak disukai oleh warga Konoha. Sepertinya pertanyaan ini bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Sepertinya pertanyaan ini dihindari oleh warga Konoha. Bikin warga Konoha nangis darah, bikin warga Konoha naik pitam. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, jadi beberapa hari yang lalu temen saya, saya, lalu dia nanya seperti ini, apakah Iran itu salah pilih religion? Nah, ini pertanyaan guys, bukan pernyataannya. Apakah Iran itu salah dalam memilih agama? Apakah itu kesalahan terbesar daripada Iran sehingga Iran sekarang ini porak-poranda, hancur, berantakan, ya, gagal jadi negara maju, ya. Jadi menurut data, jadi lagi-lagi kita bicara pada data ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Menurut data, ternyata setengah daripada penduduk Iran itu masih tergolong miskin menurut data dari World Bank. Ya, kurang lebih setengah gitu ya. Itu artinya bahwa Iran itu negara gagal, bukan negara maju. Kemudian selain itu, menurut data dari transparansi, lagi-lagi kita bicara by data ya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data. Data itu artinya penelitian. Ya, data itu diteliti berulang-ulang kali gitu ya, bukan cuma sekali gitu ya. Bukan berdasarkan opini gue, bukan. Data itu atau sumber itu bukan berdasarkan opini saya gitu, enggak. Jadi menurut data ternyata pejabat Iran itu adalah pejabat paling korup di dunia. Ranking 150 dari 180 negara, guys. Wow, wow, luar biasa. Itu sangat memprihatinkan. Bayangkan pejabat Iran itu adalah pejabat yang korup. Pejabat Iran itu rata-rata maling. Itu menurut data dari transparansi. Bukan saya ngarang-ngarang sendiri. Jadi kalau mau marah, marah ke transparansi sono. Ya, karena itu adalah penelitian secara independen. Ya, penelitian transparansi tentang korupsi itu nggak ada hubungan dengan seagama, syiah, aliran, ya, satu masjid, satu gereja, nggak ada hubungannya. Ya, itu penelitian berdasarkan kejujuran, independen gitu ya. Jadi data itu nggak ada istilah nggak enakan gitu ya, karena seiman gitu, seagama nggak. Data itu netral, jujur ya. Data itu kan diteliti secara saintifis ya, menggunakan metode saintifis ya. Jadi data itu netral guys ya, sama seperti matematika. Satu tambah satu ya dua, ya nggak ada tuh istilahnya karena seagama. Ya udah satu tambah satu tiga aja deh, ya nggak ada seperti itu. Itu namanya kebohongan, ketidakjujuran. Jadi penelitian juga seperti itu guys ya. Cuman di Konoha itu ya, daripada mereka percaya bahwa pejabat Iran itu maling, koruptor, maka lebih baik data itu dirubah gitu ya. Lebih baik data itu tidak dipercaya. Lebih baik data itu dikata-katain, oh itu buatan daripada Amerika, oh itu buatan daripada Eropa, oh itu buatan daripada ante-ante asing ya. Dikit-dikit ante-ante asing gitu ya. Warga Konoha kan gitu ya. Dikit-dikit ante-ante asing ya. Masyarakat demo dikit-dikit ante-ante asing ya. Masyarakat menuntut keadilan sama negara, oh asing. Ya saya tahu ya, setiap demo itu ada asing, tapi asing itu menunggangi, bukan pemicu utama. Jadi sama seperti yang ada di Iran. Ya, kenapa terjadi demo di Iran? Apa alasannya? Karena dipicu oleh masyarakat. Ya, kemudian secara garis besar, apakah Iran itu salah memilih agama sehingga mereka hancur berantakan sekarang ini? Lah, apa hubungannya agama dengan kemajuan suatu bangsa? Sangat berhubungan. Agama itu mempengaruhi pola pikir. Kenapa Eropa maju? Kenapa Amerika maju? Karena dipengaruhi oleh semangat Protestanisme. Apa sih isi daripada semangat Protestanisme atau filosofi daripada Protestanisme? Filosofi daripada Protestanisme itu adalah berbuat baik, mengasihi, kemudian berintegritas. Nah, itu ya yang mempengaruhi Amerika jadi negara maju. Itu salah satu yang mempengaruhi ya. Saya tidak mengatakan ya karena itu pengaruh besar. Enggak. Ya, itu salah satu mempengaruhi ya. Ya, kemudian bagaimana dengan Iran? Apakah agama mempengaruhi Iran? Sangat. Hanya orang gila yang mengatakan agama tidak mempengaruhi Iran. Wong mereka juga sudah berdasarkan kitab suci negaranya. Ya, wong Iran itu sudah
negara revolusi Islam kok ya. Nama pasukannya juga sudah Garda Revolusi Islam ya kan. Ya, jadi hanya orang mohon maaf ya, orang bodoh ya yang tidak mengakui bahwa Iran itu tidak dipengaruhi oleh agama. Ya, hanya orang yang IQ setara gorila gitu ya, yang tidak mengakui bahwa Iran itu tidak dipengaruhi oleh agama. Sangat dipengaruhi oleh agama. Keputusan daripada Iran itu dipengaruhi oleh agama. Apa buktinya? Buktinya ada banyak banget, nanti akan saya jelaskan ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa agama itu mempengaruhi Iran? Apakah mereka salah pilih agama atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya akan bongkar di video ini. Ternyata setelah saya riset, ini semacam aib bagi warga Konoha ya. Faktanya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi ternyata pada faktanya di Iran itu anak kecil ya sama seperti di Konoha. Ya, bedanya di Iran itu nggak ada pondok pesantren ya. Nggak ada NU, Muhammadiyah, nggak ada ya. Jadi yang ada di Iran itu ya kelompok Syiah. Mereka diajarkan agama gitu ya dari kecil gitu ya. Bahkan Ayatollah Ali Khamenei juga dari kecil diajarkan agama, didoktrin gitu ya, dengan doktrin agama gitu ya. Jadi boleh dikatakan bahwa Ayatollah Khamenei itu prestasinya itu ya guru ngaji gitu tanpa kita sadari. Kenapa? Karena dari kecil ya belajar agama terus gitu ya. Ayatollah Ali Khamenei nggak pernah belajar tentang ekonomi, belajar sains, nggak pernah belajar tentang antropologi, belajar tentang ilmu yang lainnya, nggak ada. Sehingga ya Ayatollah Khamenei ini ya dia belajar agama tok gitu ya, nggak ada belajar yang lain. Nah, apakah ini mempengaruhi daripada Iran itu sendiri? Sangat mempengaruhi ya, terutama pengaruh daripada Ayatollah Khamenei ya. Jadi banyak yang belum menyadari bahwa agama yang ada di Iran ini mempengaruhi kemajuan bangsa Iran itu sendiri atau bangsa Persia itu sendiri. Apa itu? Yang pertama, Ayatollah Ali Khamenei menyerang Israel menggunakan dalil-dalil dari kitab suci. Itu tanpa kita sadari guys. Ada datanya tuh ya. Menggunakan ayat-ayat kebencian ya untuk menyerang Israel. Apakah ini dipengaruhi oleh agama? Sangat dipengaruhi oleh agama. Nah, kalau Iran itu tidak dipengaruhi agama, katakanlah misalnya nih Iran itu mayoritas Zoroaster gitu ya, atau mayoritas agama Buddha, agama Hindu misalnya, apakah mereka membenci Israel? Enggak akan membenci kok, enggak akan. Kenapa Iran membenci Israel, membenci Amerika gitu? Ya, karena Iran itu berpatokan pada kitab suci, karena di kitab suci itu ada ayat-ayat yang berbau kebencian terhadap Israel, Bani Israel, sejarah masa lalu gitu. Ya, kenapa mereka membenci Amerika? Karena Amerika itu pro terhadap Israel, sehingga Iran menganggap bahwa Amerika itu antek-antek daripada Israel. Itu tanpa kita sadari guys. Jadi apakah ini ada hubungan dengan agama? Sangat berhubungan gitu. Apakah kemudian suatu bangsa itu dipengaruhi oleh agama? Sangat dipengaruhi. Ya, jadi Iran itu menyerang Israel itu ada dalilnya gitu, ada ayatnya gitu ya. Apakah ini dipercaya oleh sebagian besar warga Iran? Sangat dipercaya. Karena apa? Karena mereka didoktrin menggunakan ayat-ayat dari kecil gitu ya. Bayangkan dari kecil sudah didoktrin membenci Israel, ya. Terus gitu diulang-ulang gitu ya. Terus gitu. Sementara Israel tidak pernah membenci Persia. Dalam kitab suci Israel itu ya Talmud, Torah gitu ya. Apakah ada membenci Arab gitu atau membenci Persia gitu? Nggak ada kan? Nggak ada tuh di kitab suci Torah itu. Kamu harus membenci Konoha karena Konoha itu jahat. Nggak ada. Nggak ada seperti itu ayat-ayat kebencian. Dalam agama Kristen apakah ada ayat-ayat kebencian gitu? Nggak ada. Ya kalau misalnya Anda mengatakan ya udah kasih datanya aja gitu ya. Saya akan bahas next video gitu ya. Ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Saya tidak berpihak pada agama Kristen. Jangan berpikir bahwa saya itu oten ya.
Ya, kalau misalnya ini ada orang Kristen yang membenci suatu negara, misalnya nih ada suatu negara, negara Kristen membenci kaum tertentu misalnya, atau agama tertentu, atau suku tertentu, nggak ada tuh. Ya, katakanlah misalnya Australia. Australia kan mayoritas Kristen, atau negara-negara Eropa gitu ya. Apakah mereka membenci kaum tertentu? Misalnya Konoha dibenci gitu? Nggak ada. Apakah ada di kitab suci mereka seperti itu? Nggak ada. Tapi lain dengan Iran. Iran itu di dalam kitab suci mereka itu ada Bani Israel. Ya, Bani Israel ya. Biasa disebut dengan Bani Israel ya. Nah, ada tuh ayat-ayatnya. Banyak banget tuh ayat-ayatnya. Dari kecil sudah didoktrin seperti itu. Bayangkan ya, dari kecil sudah didoktrin terus ya. Namun ini tidak disadari gitu ya. Karena kita menganggap bahwa agama itu kan mengajarkan kebaikan gitu ya. Sebenarnya ya, ada juga mengajarkan kebaikan, tapi ya untuk kasus ini, kasus perang yang ada di Iran ini, mereka kan selalu membenci yang namanya Israel. Mereka pengen membumi hanguskan Israel gitu ya. Saya juga bingung ya, kenapa sih ada negara yang membenci suatu kaum tertentu gitu. Padahal nggak ada masalah gitu, nggak ada awan, nggak ada hujan gitu. Biasa aja gitu. Ya, apa alasannya? Apakah karena zaman dulu Nabi dalam agama Iran itu, atau agama mayoritas Iran sekarang ini punya dendam terhadap Bani Israel gitu? Apakah karena kenabiannya tidak diterima oleh Nabi Israel gitu? Apakah karena kenabiannya ditolak gitu? Apakah karena ada orang Yahudi atau wanita Yahudi yang meracuni Nabi yang dihormati di Iran gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah mereka salah memilih agama? Saya tidak akan menyimpulkan. Saya cuma bertanya, bertanya, dan bertanya. Saya tuh lebih suka bertanya daripada memberikan jawaban. Ya, menurut saya pribadi, pertanyaan itu jauh lebih penting daripada jawaban itu sendiri. Ya, karena kalau saya memberikan jawaban, itu artinya saya menyuapi yang nonton video ini. Anda punya pikiran kan? Saya yakin yang nonton video ini adalah orang yang cerdas, orang yang jenius gitu. Jadi, premisnya gini. Kenapa Iran membenci Israel? Apa alasannya? Karena dipengaruhi oleh kitab suci. Ya. Kemudian, kenapa terjadi perang antara Iran versus Israel? Karena ada kebencian dari kedua belah pihak gitu. Iran benci Israel gitu. Kenapa ada kebencian? Karena dipengaruhi oleh agama. Ya kan? Jadi ada korelasinya, guys. Ya, karena ada tertulis di kitab suci gitu. Jadi mereka menganggap bahwa itu perintah Tuhan gitu. Mereka tidak mempertanyakan apakah Tuhan itu menurunkan ayat-ayat kebencian atau tidak. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ayat-ayat itu apakah benar atau tidak. Apakah itu cuman uh, semacam ilham gitu ya. Apa semacam kemauan daripada nabi terdahulu gitu. Kita nggak tahu kan. Saya cuma bertanya ya. Saya tidak menyimpulkan. Saya akan simpulkan sendiri ya. Jadi kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak sama yang nonton video ini ya. Saya benar-benar netral ya. Saya ngajak yang nonton video untuk berpikir kritis. Jadi gini guys, kalau saya perhatikan itu Iran itu kan menggunakan agama tuh ya untuk dasar daripada negara. Sebenarnya saya tidak memojokkan Iran di sini ya. Kenapa mereka memilih agama itu sebagai dasar negara mereka itu? Karena pada saat pemerintahan Shah Reza Pahlavi. Jadi pemerintahan Shah Reza Pahlavi itu menurut keyakinan ulama-ulama yang ada di Iran itu sendiri, saat itu ulama katanya sering dipersekusi, dipinggirkan, dan lain sebagainya. Lalu menolak yang namanya pemakaian hijab, dan lain sebagainya. Sehingga mereka ada semacam dendam pribadi ya. Orang-orang yang beragama di Iran itu ada semacam dendam pribadi, termasuk Ayatollah Ali Khamenei ya. Dulu juga Ayatollah Ali Khamenei ini diseret oleh polisi rahasia yang bernama Safak kalau nggak salah ya. Nafak apa Safak tuh ya. Ada polisi rahasia daripada Shah Reza Pahlavi. Jadi ini semacam dendam. Dendam dibalas dengan dendam gitu ya. Tanpa kita sadari. Nah yang jadi pertanyaan. Apakah ini semacam salah arah bagi Iran itu sendiri? Ya menurut keyakinan saya ini salah arah. Kenapa? Karena Iran itu harusnya, kalau boleh jujur ya, harusnya ini dong ya,
jangan terlalu membenci bani lain, negara lain gitu ya. Ya harusnya netral aja gitu ya, plural aja gitu. Karena gini, sejarah itu kan punya sejarah kelam masing-masing. Karena gini, ya apakah Konoha itu negara suci? Enggak kan? Kita punya sejarah kelam juga kan? Ya berkali-kali saya mengatakan bahwa Konoha itu di mata Timor Leste itu penjajah. Bukan berarti saya mengatakan Konoha itu jahat. Semuanya enggak seperti itu ya. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang mengatakan saya tidak nasionalis. Bukan seperti itu konsepnya. Yang nasionalis kita itu harus dipupuk atau didasari oleh kejujuran, bukan didasari atas kebohongan gitu. Ya, jadi kalau saya ngomong seperti ini pasti nanti banyak yang berpikir bahwa saya itu kurang nasionalis gitu. Bukan seperti itu konsepnya. Ya, tapi kalau kita perhatikan, kalau kita jeli gitu, ya, kita tuh nggak boleh ya membangun negara itu atas dasar kebencian seperti Iran. Iran kan membenci apa? Membenci Israel gitu ya, membenci Barat gitu ya. Padahal mereka butuh Barat kok. Ya, dari mana saya tahu? Ya, buktinya Iran itu menuntut penghapusan embargo. Kalau embargo itu tidak berpengaruh, maka Iran tidak akan menuntut pencabutan embargo. Itu kan permasalahannya. Ya, jadi dalam kurung Iran itu sok-sokan gitu ya. Mereka sebenarnya nggak kuat di embargo, tapi mereka sok-sokan di embargo. Ya kalau mereka nggak kuat ya udah kerja sama aja gitu ya. Kalau misalnya mengatakan masa kita harus tunduk sama penjajah, guys, penjajahan itu ya kita melihat dari berbagai sudut pandang bisa berbeda arti juga gitu ya. Karena gini, ya kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya penjajahan kalau kita bodoh gitu. Penjajahan itu relatif. Maka saya katakan Konoha itu juga penjajah kok di mata orang Timor Leste. Di buku sejarah mereka itu Konoha penjajah, guys. Ya. Jadi penjajahan itu tidak akan bisa lepas selagi ada yang namanya kebodohan. Jadi kalau misalnya mengatakan Iran sekarang dijajah oleh Amerika, ya karena Iran bodoh gitu. Kalau Iran cerdas, ya lebih pintar daripada Amerika, maka Iranlah yang menjajah Amerika. Jadi saling menjajah, dunia ini saling menjajah, guys, tanpa kita sadari. Ya karena gini, kita makan juga kan butuh ayam kan. Kita mematikan ayam untuk makan. Menjajah itu namanya. Menginvasi itu namanya, menginvasi ayam. Tanpa kita sadari. Ya, jadi kita harus melihat dari berbagai sudut pandang ya, nggak boleh hanya dari satu sudut pandang ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya tidak berpihak di video ini. Saya benar-benar netral. Silahkan buka sendiri. Apakah Iran itu salah memilih agama atau tidak? Saya tidak akan menyimpulkan. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.